Di balik mundurnya Sabar dan Reza secara mendadak, mampukah Leo dan Daniel menghapus kutukan 6 tahun nirgelar Indonesia di ajang bergengsi Thailand Open 2026 nanti? Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis tanah air saat turnamen Thailand Open 2026 baru saja akan dimulai di Nimi Putra Arena Bangkok. Benar sekali, ini benar-benar kabar yang menyesakkan dada, karena pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mo Reza Pahlavi Isfahani secara resmi dinyatakan mundur. Padahal, harapan publik sangat tinggi melihat performa mereka yang belakangan ini sedang menanjak tajam di berbagai turnamen internasional. Mundurnya Sabar dan Reza memang meninggalkan lubang besar. Namun mata dunia sekarang justru tertuju pada momen kembalinya atau comeback dari pasangan ganda putra andalan kita, Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin. Mereka akan memimpin perjuangan skuad merah putih di babak 32 besar yang akan berlangsung sangat sengit. Perjalanan Leo dan Daniel di babak awal ini dipastikan tidak akan mudah, karena mereka langsung dihadang oleh wakil Taiwan yaitu pasangan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng. Pertandingan ini bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan soal bagaimana membuktikan bahwa mereka masih memiliki taring yang tajam setelah sekian lama tidak tampil bersama. Selain Leo dan Daniel, jangan lupakan juga perjuangan Muhammad Rian Ardianto yang kali ini berpasangan dengan Rahmat Hidayat. Mereka akan berhadapan dengan utusan Malaysia, Chia Weiji dan Theo Iyi, sebuah laga klasik yang selalu menyajikan tensi tinggi antara dua negara berserumpun yang memiliki rivalitas abadi di lapangan bulu tangkis. Yang tidak kalah menarik perhatian adalah debut dari pasangan muda Mofputa Erwiansyah dan Bagas Maulana yang langsung dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Bayangkan saja, di pertandingan pertama mereka sebagai pasangan baru, mereka harus langsung menantang unggulan ke-1 asal India, yaitu pasangan raksasa Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Ini benar-benar ujian mental yang luar biasa bagi Putra dan Bagas. Namun justru disinilah letak kejutannya. Jika mereka mampu memberikan perlawanan sengit atau bahkan menumbangkan sang unggulan pertama, maka sejarah baru akan tercipta, dan peta kekuatan ganda putra dunia akan langsung bergeser secara drastis dalam satu malam saja. Kita harus melihat sejarah panjang Indonesia di Thailand Open untuk memahami betapa pentingnya turnamen ini. Sejak pertama kali dihelat pada tahun 1984, Indonesia sebenarnya adalah kekuatan yang sangat ditakuti. Kita adalah negara kedua dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu total 38 trofi juara. Namun ironisnya, prestasi membanggakan itu seolah berhenti di tahun 2020 saat pasangan Greysia Poli dan Apriani Rahayu berhasil naik ke podium tertinggi. Setelah momen emosional itu, wakil-wakil Indonesia seolah terkena kutukan yang sangat berat dan selalu saja bernasib apes di setiap edisi Thailand Open yang mereka ikuti. Catatan nirgelar kita sungguh menyedihkan karena sudah berlangsung selama 5 tahun berturut-turut, mulai dari edisi tahun 2021 hingga tahun 2025 kemarin. 6 tahun puasa gelar adalah waktu yang sangat lama bagi negara dengan tradisi bulu tangkis sekuat Indonesia. Inilah misi utama dari skuad merah putih tahun ini. Mereka bukan hanya bertanding untuk mengejar poin, melainkan untuk menghapus luka lama dan mengakhiri puasa gelar yang sudah sangat menyiksa. Setiap pukulan di Nimi Putra Arena nanti adalah bagian dari perjuangan untuk mengembalikan kejayaan kita di tanah gajah putih. Atmosfer di stadion dipastikan akan sangat panas, karena pendukung tuan rumah Thailand juga haus akan kemenangan. Namun dukungan doa dari jutaan rakyat Indonesia pasti akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Leo, Daniel, Rian, Rahmat, Putra dan Bagas untuk bisa melangkah lebih jauh. Tantangan terbesar memang ada pada konsistensi pemain kita saat memasuki poin-poin kritis di akhir set. Seringkali kemenangan yang sudah di depan mata justru sirna karena kesalahan sendiri. Kita berharap tim pelatih sudah menyiapkan mental baja bagi para pemain agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Melawan unggulan pertama seperti pasangan India membutuhkan lebih dari sekedar teknik yang bagus. Dibutuhkan keberanian untuk tampil menyerang tanpa rasa takut sedikit pun. Semangat pantang menyerah khas pemain Indonesia seringkali menjadi pembeda yang membuat lawan-lawan mereka bertekuk lutut. Mari kita kawal terus perjuangan pahlawan olahraga kita ini setiap hari. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian di Bangkok. Kemenangan Leo dan Daniel akan menjadi berita bahagia yang sangat dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang sedang merindukan momen lagu Indonesia Raya berkumandang. Apapun hasil akhirnya nanti, kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha keras mereka. Harapan kita tetap sama, yaitu melihat wakil Indonesia naik ke atas podium dan membuktikan kepada dunia bahwa kita tetap menjadi raja bulu tangkis di kawasan Asia Tenggara. Thailand Open 2026 adalah panggung pembuktian bagi generasi baru ganda putra kita. Apakah ini akan menjadi awal dari era kejayaan yang baru, ataukah kita harus kembali menelan pil pahit kekalahan? Semua jawabannya akan tersaji dalam aksi-aksi spektakuler di lapangan. Tetap optimis dan terus berikan energi positif bagi tim Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa kita pernah menjadi yang terbaik di sini, dan tidak ada alasan untuk tidak bisa mengulanginya kembali. Ayo Indonesia, hancurkan kutukan itu sekarang juga, dan bawa pulang gelar juara yang sangat kita rindukan. Sangat mengejutkan, 18 wakil Indonesia siap mengguncang Thailand Open 2026, termasuk reuni emosional Leo dan Daniel yang sangat dinantikan. Wah, ini benar-benar kabar yang kita semua tunggu-tunggu ya. Setelah sekian lama terpisah dan menjalani petualangan masing-masing dengan pasangan yang berbeda, akhirnya duet maut Leo Rolikarnando dan Daniel Martin kembali bersatu di lapangan. Momen kembalinya mereka tentu menjadi angin segar bagi para penggemar bulu tangkis di tanah air yang sudah merindukan aksi-aksi akrobatik mereka di depan net. Betul sekali rekan. Tapi jangan salah sangka dulu, perjalanan mereka di Thailand Open kali ini tidak akan berjalan dengan mudah sama sekali. Turnamen level Super 500 ini akan menjadi ujian perdana yang sangat krusial bagi kembalinya kekompakan dan chemistry mereka di lapangan pertandingan yang sebenarnya. Kita semua tahu bahwa persaingan di ganda putra dunia saat ini sudah semakin gila dan penuh dengan kejutan-kejutan yang tak terduga. Benar, apalagi kita harus ingat bahwa Daniel Martin baru saja pulih sepenuhnya dari cedera yang cukup serius yang sempat membuatnya harus menepi cukup lama setelah ajang bergengsi Piala Sudirman 2025 kemarin. Tentu ada sedikit kekhawatiran soal kondisi fisiknya, dan apakah dia sudah bisa langsung tancap gas menghadapi intensitas pertandingan tingkat tinggi yang sangat melelahkan di Bangkok nanti. Dan yang lebih menarik untuk kita bahas lagi, hasil undian atau drawing Thailand Open 2026 ini benar-benar memberikan kejutan yang tidak main-main bagi seluruh wakil merah putih yang akan bertanding. Kita mengirimkan 18 wakil terbaik kita, namun tantangan yang mereka hadapi sejak babak pertama benar-benar luar biasa berat dan menantang mental juara mereka masing-masing. Salah satu yang paling menjadi sorotan utama dan pembicaraan hangat tentu saja adalah nasib dari Anthony Sinisuka Ginting. Bayangkan saja, Ginting yang saat ini sedang dalam proses berjuang keras untuk mengembalikan performa terbaiknya dan kepercayaan dirinya, harus langsung bertemu dengan lawan yang paling tangguh dan menakutkan di babak pertama turnamen ini. Ya, Anthony Sinisuka Ginting akan langsung berhadapan dengan Shi Yuqi asal Cina yang saat ini merupakan pemain tunggal putra nomor 1 dunia. Ini benar-benar sebuah partai yang bisa dibilang sebagai final yang kepagian ya. Pertemuan ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Ginting untuk membuktikan bahwa dia masih pantas bersaing di jajaran elit dunia. Sangat setuju sekali dengan pendapatmu. Melawan Shi Yuqi di babak pertama membutuhkan kesiapan mental, fisik, dan strategi yang benar-benar matang 100%. Ginting harus benar-benar mampu mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya dan fokus penuh sejak menit-menit pertama pertandingan dimulai di lapangan hijau Stadium Nimi Butter tersebut. Selain Ginting, sektor ganda putra kita juga penuh dengan drama yang sangat menarik untuk diikuti. Bagas Maulana yang sekarang mencoba tantangan baru dengan dipasangkan bersama Muhammad Putra Erwiansyah juga langsung mendapatkan ujian yang sangat berat dan menantang di babak 32 besar nanti. Betul sekali, mereka akan langsung ditantang oleh pasangan unggulan pertama asal India yaitu Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Kita semua tahu bahwa pasangan India ini sangat terkenal dengan pukulan smash yang sangat keras, tenaga yang luar biasa, serta kecepatan yang seringkali merepotkan lawan-lawannya di turnamen besar. Sepertinya ajang Thailand Open kali ini benar-benar akan menjadi panggung pembuktian bagi strategi regenerasi dan rotasi pemain yang dilakukan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI selama beberapa waktu terakhir ini. Apakah keputusan-keputusan tersebut akan membuahkan hasil yang manis atau justru sebaliknya? Ingat tidak, dulu Leo dan Daniel dipisahkan tepat setelah ajang Olimpiade Paris 2024 berakhir. Tujuannya saat itu kan memang untuk melakukan penyegaran dan mencoba untuk meningkatkan prestasi masing-masing pemain dengan mencari partner baru yang dianggap lebih cocok dengan karakter permainan mereka masing-masing. Ya, waktu itu kita melihat Leo sempat ditandemkan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel berjuang bersama Muhammad Sohibul Fikri. Mereka memang sempat menunjukkan beberapa hasil yang lumayan bagus dan menjanjikan, namun sayangnya cedera yang dialami oleh Daniel Martin kemudian mengubah segalanya dan memaksa mereka untuk kembali mengevaluasi strategi tersebut. Dan sekarang, di Stadion Nimi Butter Bangkok, para penggemar bulu tangkis akan kembali mendapatkan kesempatan untuk melihat gaya permainan yang sangat agresif dan penuh semangat dari duet Leo dan Daniel. Lawan pertama yang akan mereka hadapi dalam laga reuni ini adalah pasangan dari Taiwan yaitu Lai Poyu dan Chai Fucheng. Secara statistik dan di atas kertas, Leo dan Daniel memang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan tersebut. Namun kita semua tahu bahwa di ajang sebesar Thailand Open ini kita tidak boleh sedikit pun meremehkan lawan manapun. Konsistensi dan ketenangan dalam bermain adalah kunci utama jika mereka ingin melangkah lebih jauh hingga ke babak final nanti. Selain nama-nama besar yang sudah kita bahas tadi, kita juga tidak boleh melupakan 3 wakil muda kita yang harus berjuang keras melalui babak kualifikasi terlebih dahulu.
Ada nama Muhammad Yusuf, lalu Thalita Ramadhani Wiryawan, dan juga Nikadek Dimba Amartya Pratiwi yang siap memberikan kejutan bagi lawan-lawan mereka. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi para pemain muda kita untuk bisa mencicipi atmosfer ketatnya turnamen internasional di level Super 500 dan tentu saja untuk menambah jam terbang mereka dalam menghadapi pemain-pemain kelas dunia lainnya. Pengalaman berharga seperti ini sangatlah penting untuk perkembangan karir mereka di masa depan. Turnamen Thailand Open 2026 ini sendiri akan dijadwalkan berlangsung mulai dari tanggal 12 hingga 17 Mei 2026. Seluruh pertandingan akan dimulai sejak pagi hari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kalian sudah siap di depan layar masing-masing ya teman-teman. Hari pertama turnamen ini dipastikan akan sangat padat sekali dengan jadwal babak kualifikasi yang melelahkan dan beberapa pertandingan awal di babak 32 besar yang akan dilanjutkan pada malam harinya mulai pukul 19.00 waktu setempat. Ini akan menjadi hari yang sangat panjang bagi para pemain dan juga para penonton setianya. Kita semua sebagai pendukung setia harus memberikan dukungan penuh dan doa yang terbaik. Karena Indonesia sudah cukup lama sekali tidak merasakan manisnya meraih gelar juara di ajang Thailand Open ini. Terakhir kali lagu Indonesia Raya berkumandang di podium tertinggi adalah pada tahun 2020 melalui pasangan legendaris Apriani Rahayu dan Gracia Poli. Sudah 6 tahun lamanya kita menunggu momen indah itu terulang kembali ya. Wah, rasanya sudah sangat saatnya bagi tim Merah Putih untuk mengakhiri puasa gelar di tanah Thailand. Apalagi dengan kekuatan penuh 18 wakil yang kita kirimkan kali ini, peluang untuk meraih gelar juara di berbagai sektor sebenarnya terbuka sangat lebar.